Joko Tarub niku ndhawuh menika gadhe garwa Dewi Nawang Wulan. Terus nurunake putra Dewi Nawangsih. Lah panjenenganipun Dewi Nawangsih menika dipun pundhut garwa saking putra Brawijaya ingkang asma Raden Mas Bondan Kejawan. Menika terus kait kalih menika Majapahit ngoten ya Pak. Menika Ki Bondan Kejawan kalih Dewi Nawangsih gadhah putra 3, setunggal menika Nyai Ageng Ngerang, Nyai Ageng Wonosobo, Raden Depok, Ki Ageng Getas Pendowo. Panjenenganipun Ki Ageng Getas Pendowo gadhah putra Bagus Agung nggih Ki Ageng Sela. Terus Ki Ageng Sela menika tasih buyutipun saking Ki Ageng Tarub. Nembe Ki Ageng Nis terus pemanahan Sutawijaya Anyokrawati Anyokrakusuma Sultan Agung. Lah berdirinipun Mataram Islam kan. Wasipun Ki Ageng Joko Tarub menika punjeri Pulo Jawa ingkang nuwuhaken raja-raja trah Mataram Islam dugi nggih menika dugi Kraton Surakarta kalih Ngayogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Sahabat Budi Sejati, kita bertemu masih dalam episode Rahim Mataram. Bersama saya hadir Guru Besar Budi Sejati, Mas Karyono. Mas, kemarin kita sudah bicara tentang Grobogan, Jaka Tarub. Nah, di sebelah makam Jaka Tarub itu kan ada makam Bondan Kejawan. Iya. Dari berbagai informasi yang telah kita himpun oleh tim JSG, ada satu kisah yang menyebutkan bahwa Raja Brawijaya V itu ketika dalam pemerintahannya itu kan terjadi banyak wabah, penyakit dan lain-lain. Kemudian beliau atas saran penasehat spiritualnya disarankan untuk menikahi seorang perempuan berkulit hitam. Betul. Gitu kan? Betul. Dan memiliki rambut keriting ya, ikal ya. Dan akhirnya ditemukanlah salah satu emban di Kaputren itu yang bernama Wandan. Ya. Yang Wandan. Nama Dewi Wandan tadi. Dewi Wandan ya. Dewi Wandan. Nah, dari pernikahan ini kan lahir seorang anak. Iya. Ya. Yang tadi disebut sebagai diberi nama oleh beliau itu sebagai Bondan Kejawan. Nah, dari sudut pandang Maskar sendiri, siapakah sosok Bondan Kejawan ini dan seperti apa orangnya? Oke. Jadi yang saya terima ya saat kita datang ke suatu makam yang Bondan Kejawan itu adalah makamnya ada di samping yang Joko Tarub. Iya. Jadi beda rumah tapi ada di sampingnya. Nah, Bondan Kejawan ini memang benar itu adalah putra dari selir Brawijaya V yang namanya Eyang Wandan ya, yaitu yang kulitnya hitam, rambutnya keriting ya kan. Nah, terus akhirnya mempunyai anak namanya Bondan Kejawan. Nah, Bondan Kejawan itu apa namanya kecilnya bandel dia, nakal, tapi nakalnya nakal wajar ya, bukan nakal ini. Nah, itu setelah itu dirawat oleh namanya Eyang Buyut Masahar. Kenapa bisa dirawat yang? Karena dia udah nggak sanggup kenakalan dari anak ini, karena bikin ulah lah katakan, bikin ulah terus, akhirnya mau bikin ulah, sempat mau dibunuh juga sama bapaknya, karena bikin ulah terus. Akhirnya apa? Diambillah namanya Buyut Masahar, itu yang merawat di luar. Bukan karena memang disingkirkan oleh pihak-pihak permaisuri gitu, putar. Bukan karena kenakalannya itu langsung dia bikin ulah di suatu istana terus, akhirnya justru mau dibunuh katakanlah ya. Tapi akhirnya tidak boleh sama Buyut Masahar itu dirawat sama beliau. Biar beliau yang merawat. Nah, setelah istana. Betul. Nah, setelah itu dirawat, akhirnya dititipin sama Eyang Joko Tarub. Nah, Eyang Joko Tarub itu juga menerima, membimbing Eyang Bondan Kejawan ini, langsung dikasih nama sama Eyang Joko Tarub, memberikan nama Bondan Kejawan itu adalah Lembu Peteng. Akhirnya dirawat, terus akhirnya jadilah orang baik lah katakan ya si Bondan Kejawan ini. Kenapa disebut Lembu Peteng?
lembu peteng itu atas nama mungkin lembu itu suatu sapi itu ada figur seorang yang kuat ya, kuat. Tenaganya luar biasa. Iya, ya itu. Oh dulu ada nama lembu ini itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia itu muncul suatu kekuatan yang luar biasa ya sebenarnya. Nah, setelah dirawat sama yang Joko Tarub dikasih nama lembu peteng, terus akhirnya dia dinikahkan sama anaknya yang Joko Tarub nama Nawangsih. Nah, setelah itu nikahkan beliau. Terus akhirnya berjalan dengan baik sampai dia mempunyai anak namanya Eyang Getas Pendowo. Nanti Getas Pendowo kita bahas episode berikutnya. Nah, ini akhirnya jadi intinya Eyang Bondan Kejawan ini adalah putra dari selir dari Brawijaya V dengan ibunya namanya Eyang Wandan yang berkulit hitam rambut tikel. Nah itu. Nah kemarin saya datang ke sana, dia menunjukkan figurnya atau sosok beliau Bondan Kejawan itu adalah memang benar. Orangnya memang hitam juga sih, hitam. Tapi tinggi juga enggak gagas, tidak sedang lah katakannya. Tapi memang kelihatan punya suatu kemampuan yang karisma dan kemampuan yang luar biasa. Saya perhatiin, dia cuma mengatakan. Saya di tempat saya selalu mengatakan saya minta dikoreksi pribadi saya, terus harus apa yang harus kita benahin di diri saya, karena saya merasakan bahwa manusia tidak sempurna. Saya selalu meminta seperti itu, tapi kemarin di sana cuma dia memperlihatkan sosok atas izin Allah, dia muncul kulit hitam dan badan juga sedang lah katakan, tapi memang karismanya cukup tinggi dan punya putra seorang raja. Putra seorang raja, tapi dia tidak menunjukkan bahwa itu seorang putra raja itu enggak ya. Tapi secara inner beauty-nya kan kelihatan. Betul, kelihatan. Nah, kebetulan kemarin saya tidak mendapat jawaban apa-apa dari beliau, cuman waktu saat itu saya bawa anak. Dari kru kita lah tersang aja. Namanya Bobby. Nah itu dia memberikan saran ke anak kru kita ini adalah jadi orang itu yang teliti. Jadi kru Jejak Sang Guru Bobby dikasih itu seluruh teliti. Nah, jadi hidup itu mungkin seluruh teliti lah ya, sing hati-hati teliti, itu intinya. Itu yang saya terima selama di makam Bondan Kejawan gitu. Itu aja. Jadi pemirsa sahabat Budi Sejati, jelas di sini bahwa Bondan Kejawan merupakan putra dari Prabu Brawijaya V, tapi dia bukan dari jalur Prameswari, melainkan dari selirnya bernama Dewi Wandan tadi yang berperawakan hitam. Demikian juga dengan Bondan Kejawan, beliau juga berperawakan hitam, dan ketika kenakalannya yang sangat luar biasa di istana itu sehingga membuat dia diasuh oleh orang lain, dan karena kenakalannya juga akhirnya dititipkan ke Joko Tarub, kemudian oleh Joko Tarub diberikan pengajaran, kanuragan dan lain-lain, sehingga namanya pun diganti oleh Joko Tarub sebagai Lembu Ireng. Lembu peteng. Oh, lembu peteng. Ya, lembu peteng, maaf. Lembu peteng, bahwa lembu yang mempunyai kekuatan dan petang itu gelap. Dan ini tolong penting, karena dari sinilah benang merahnya akan terlihat bagaimana kerajaan Mataram itu lahir. Tetap di channel Jejak Sang Guru.